Sekitar awal abad ke-20, Garut dikenal sebagai destinasi wisata paling menarik di dunia. Banyak tokoh-tokoh besar dunia sengaja datang ke Garut untuk berlibur. Termasuk Sir Charles Spencer Chaplin, seorang pelawak kondang dari Inggris yang terkenal di era film bisu. Ia dikisahkan pernah berkunjung ke Garut sebanyak 2 kali, yakni pada tahun 1932 dan 1936. Kala itu pesona Garut memang luar biasa. Dengan keindahan alam dan keramahan penduduknya, pantas jika Garut mendapat julukan Swiss Van Java. Sayangnya setelah sekian lama, pesona Garut memudar dari perhatian warga dunia. Untuk itulah sejak beberapa tahun lalu, pemerintah mulai melakukan revitalisasi objek-objek wisata di Kabupaten Garut agar setara dengan wisata kelas dunia. Salah satunya yang menjadi unggulan adalah objek wisata Situ Bagendit. Memang, danau seluas 125 hektar ini terkenal dengan keindahan dan kesyahduan nuansanya. Tapi ternyata, di balik ketenangan Situ Bagendit, tersimpan mitos legenda yang telah diceritakan turun-temurun. Katanya sih kalau dulu itu suka ada lintah besar di sini. Tapi saya juga belum tahu pasti. Katanya ada kakek-kakek, suka ada kakek-kakek, tapi kalau lihat enggak. Suka dengar-dengar aja gitu. Menurut cerita, danau ini adalah tempat bersemayamnya sosok goib berupa lintah raksasa. Bukan sembarang makhluk goib. Sosok itu dipercaya sebagai perwujudan janda kaya yang dulu dijuluki sebagai Nyai Endit. Sebutan Endit sendiri diyakini berasal dari kata bahasa Sunda pedit yang artinya pelit. Alkisah, rumah Nyai Endit sangatlah besar dan berisi perabotan mewah serta perhiasan emas. Sementara gudang-gudang miliknya dipenuhi dengan segala hasil bumi. Tetapi bukannya menjadi sosok dermawan, Nyai Endit justru menjadi tengkulak kejam yang membeli hasil panen warga dengan harga yang sangat murah. Hasil keuntungan berlipat ganda membuat kekayaan Nyai Endit semakin melimpah. Sebaliknya, warga di sekitarnya pun semakin menderita. Jadi zaman dulu itu memang ada ceritanya di sini ada seorang janda kaya itu namanya Raden Ajeng Baged. Bahwa dia itu adalah seorang janda kaya tapi pelit gitu ya, kalau istilah Sundanya pelit. Dengan segala harta kekayaannya, tingkah Nyai Endit semakin sombong menjadi-jadi. Sampai suatu ketika Nyai Endit yang sedang berpesta, kedatangan seorang kakek tua kelaparan yang meminta sedikit makanan. Nyai Endit dengan pelitnya menolak permintaan si kakek. Ia bahkan memperlakukannya dengan kasar. Sang kakek lalu pergi sambil menancapkan tongkatnya di depan rumah Nyai Endit. Anehnya, tak seorang pun bisa mencabut tongkat si kakek aneh tersebut. Menurut cerita itu kakeknya berkata begini, ini kalau ada orang yang bisa ngangkat tongkat ini berarti itu adalah jawara gitu. Dan sampai masyarakat sekitar dari mana itu akhirnya tidak bisa mengangkat dan akhirnya kakek itu juga yang ngangkat. Diangkatlah sama kakek itu dan keluarlah air. Dan pada dalam waktu cerita itu segala harta benda, rumah dan halaman rumah, nindi-inditnya juga ikut kerem di dalam air yang dari tongkat itu. Gitu. Air deras yang keluar lama-kelamaan semakin meluas dan membentuk danau atau situ. Semua harta termasuk Nyai Endit di dalamnya lenyap. Masyarakat pun menamai danau itu sebagai Situ Bagendit. Sampai saat ini, warga meyakini Nyai Endit masih bergentayangan dan menjaga hartanya yang turut tenggelam. Terkadang ia berwujud wanita dengan kebaya Sunda. Tapi pada saat yang lain, ia terkadang digambarkan dengan sosok lintah mirip kebiasaannya ketika masih hidup. Kebenarannya pun tak ada yang bisa memastikan.
secara kasarnya sih memang wanita, tapi itu katanya itu Nindit katanya. Ya itu mitos. Kemudian itu memang ada mitos-mitos lain ya di sini selain itu. Di sekitaran ini sebetulnya kalau memang kita berani gitulah. Iya. Wah boleh coba aja. Kayak gimana Pak? Ya. Seperti apa Pak? Ya ada penampakan-penampakan gitu ya yang bukan hanya sosok manusia aja tapi sosok lain juga ada. Dari binatang ya lah yang gaib-gaib yang lain-lainnya juga ada. Ciri-ciri dari Nyi Endit itu seperti apa ya yang pernah orang-orang lihat dari sini? Katanya ini apa pakai kebaya. Oh, pakai kebaya. Pakai kebaya. Kadang-kadang kebayanya ada yang kuning, merah gitu. Oh, jadi berbeda warna ya, Pak ya? Warna. Jadi ke bawah pakai adat Sunda lah, pakaian Sunda gitu. Iya. Samping ini kebaya. Tapi kebanyakannya di tengahnya gitu. Cerita urban Situ Bagendit memang menjadi bagian dari daya tarik wisata danau di Kabupaten Garut. Meski sulit dibuktikan secara nyata, tapi kisahnya sudah mengakar di masyarakat. Pantangan yang berkaitan dengan mitos setempat ada baiknya dihormati untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan bersama. Nyi Endit itu pernah mengadakan pesta. Dalam pesta itu datanglah suatu bencana. Bencana itu sebagai meluapnya air. Makanya itu Bagendit Nyi Endit itu lagi di panggung, lagi main ronggeng. Lagi main ronggeng, kebetulan ada bencana. Dia itu tergerus oleh air sampai nggak muncul lagi. Nah timbul sekarang mitos ada semacam gong kalau misalkan ada bulan-bulan tertentu lah. Ada semacam gong, tapi itu juga kalau orang-orang tertentu yang mendengarkannya. Termasuk Bapak ya mungkin Bapak udah 2 kali mendengarkan gong-gong itu di tengah-tengah Situ Bagendit. Pada masa kolonial, Situ Bagendit pernah menjadi markas pasukan kolonial Belanda untuk menyembunyikan amunisi dan senjata. Sekitar tahun 80-an, beberapa warga pernah menemukan sisa senjata dan amunisi di sekitaran Situ Bagendit. Peninggalan berupa bunker Belanda yang dibangun tahun 1919 sampai sekarang masih bisa disaksikan. Nah, Neng, dulu itu waktu zaman Belanda ya. Ya. Jadi di sini kan ada 2 tempat, yang satu untuk penyimpanan senjata dan di sini untuk penjaranya. Jadi ada ini eksekusi, ruang eksekusi ini. Eksekusi Iya, jadi kalau ini ditembak mati di sini gitu. di tempat ini, Pak? Iya, itu. Itu lihat bolong-bolong itu, bekas tembakan-tembakan itu di situ. Oh, jadi ini tuh tempat eksekusi di masa zaman Belanda, Zaman ya, Belanda Pak ya? dulu, ya. Kalau tempat senjatanya juga ada di sana. Jadi sini ada 2. Entah kebetulan atau tidak, cerita kakek tua di legenda Nyai Endit mirip dengan kisah baru Klinting di Tatar Jawa. Danau Rawapening juga diyakini terbentuk akibat sikap pelit manusia yang tak mau bersedekah kepada kaum miskin. Apakah kisah itu berhubungan? Tak ada yang bisa memastikannya. Tetapi, mitos terkadang diciptakan dan diceritakan sebagai bentuk pelajaran bagi manusia setelahnya. Mungkin inilah cara arif dari leluhur kita untuk menanamkan nilai agung dari sebuah sedekah. Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita.